Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas bab ke-11, yaitu Return Merchandise Authorization atau RMA. Nah, ini kalian bisa buka halaman 87 atau PDF itu halaman 91. Di sini RMA itu sebenarnya mirip-mirip sama sales return, cuma bedanya itu kalau sales return dia cuma balikin barangnya. Jadi si pembeli itu hanya balikin barang yang rusak ke perusahaan. Sedangkan kalau RMA atau Return Merchandise Authorization ini perusahaan itu kayak ngasih jaminan atau warranty gitu kalau misalnya seakan-akan barang itu rusak. Nah, ada 3 aksi dari jaminan itu. Bisa juga replace, repaired, ataupun cancel. Nah, kalau replace itu berarti kan barang yang rusak akan diganti oleh perusahaan dengan barang yang baru kayak gitu. Kalau repair itu berarti barang yang rusak nanti akan diperbaiki oleh perusahaan, di mana ketika diperbaiki pastinya akan ada jasa perbaikan kan. Nah, jasa perbaikan itu akan dibebankan ke customer. Jadi nanti customer akan bayar lagi jasa perbaikannya ke perusahaan. Nah, kalau cancelled itu berarti ketika barangnya udah dikirimin pembeli ke perusahaan, terus perusahaan cek ternyata barangnya itu dianggap gak perlu diganti, gak perlu diperbaiki gitu. Nah, maka perusahaan akan cancel kayak gitu. Jadi bedanya cuma ada aksi yang diberikan oleh perusahaan kalau RMA ketika return. Sedangkan kalau sales return itu jadi pembeli hanya retur barangnya aja kayak gitu. Terus RMA itu terdiri dari 2 tahapan. Jadi yang pertama penginputan penerimaan barang yang rusak dari pelanggan. Yang kedua itu penginputan atas tindakan yang dilakukan untuk barang yang rusak yang dikembalikan. Jadi misalnya ya tadi aksi itu ya ada repair atau perbaikan, terus replace diganti, terus dibatalkan cancel. Terus kita langsung lanjut aja ke transaksi. Nah, di sini tanggal 12 Oktober 2010, perusahaan menjual 10 unit tas pinggang kepada PT Pelanggan 2 secara tunai dan memberikan garansi selama 1 bulan. Jadi garansi itu tadi ya RMA itu salah satu ciri khas itu dia kasih garansi, yaitu aksi ketika nantinya dia mau retur gitu, pembelinya mau retur. Garansi tersebut mencakup perbaikan, penggantian bagian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas yang sejenis. Nah, di sini kalian ikutin aja sesuai dengan gambar yang ada di sini, sesuai modul. Kalian bisa masuk dulu ke sales invoice. Oke, jadi di sini kalian masuk ke bagian sales, terus sales invoice. Terus kalian bisa masukin sesuai dengan yang ada di modul. Di sini kan dia mintanya C2 ke pelanggan 2. Terus jangan lupa PO number-nya diganti, invoice number, invoice date, ship date, FOB-nya shipping point, terus terms-nya COD ya, jangan lupa. Karena dia cash kan tadi mintanya. Terus ship via-nya kurir. Nah, ini kalian isiin tas pinggang 10 piece. Terus unitnya udah pasti otomatis keisi sendiri. Habis itu di sini kalian juga masukin kalau ada nih angka di sini. Terus kalian cek total invoice-nya sama enggak 14.300.000. Kalau sama berarti kalian tinggal pencet yang sales receive yang di atas ini nih. Nih di atas ini. Kalau udah kalian pencet sales receive, nanti akan muncul customer receive kayak gini kan. Nah, di sini tadi tuh videonya kehapus, jadi aku udah ke paid. Nah, di sini kalian tinggal cekin aja di sini pelanggan 2, terus banknya ke kas, terus jangan lupa tanggalnya diganti, payment date-nya juga. Habis itu kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian lihat lagi nih udah dicentang belum paid-nya untuk yang tanggal 12 Oktober 2010. Terus kalian pencet lambang kalkulator. Kalau udah sama, kalian bisa langsung save and close. Terus kalau misalnya udah kalian save and close kan biasanya muncul kayak gini ya. Ini kalian bisa langsung close aja. Ada tulisan paid nih. Kalian bisa close, terus kalian lanjut ke soal yang ke selanjutnya. Tanggal 1 November 2010, PT Pelanggan 2 ini mengajukan klaim kepada perusahaan atas pembelian tanggal 12 Oktober 2010 untuk 5 unit tas yang rusak. Perusahaan menampung klaim pelanggan 2 yang kemudian akan diteruskan kepada produsen tas. Setelah diproses, ternyata barang tersebut tidak dapat diperbaiki dan produsen akan mengirimkan tas baru sebagai penggantinya. Nih, dia itu kirimin tas baru ya. Nah, proses ini dibutuhkan seminggu sejak tanggal pengajuan klaim. Nah, langkahnya itu kalian buka ke modul RMA. Habis itu kalian new RMA. Nah, di sini kalian masukin sesuai dengan yang ada di modul. Nih, kan tanggalnya tadi ini samain aja ya. Nih, ini satu aja deh. Habis itu tanggalnya tanggal 1 bulan 11 2010. Habis itu
karena dia mintanya seminggu, berarti kan tanggal 7, terus bulan 11 juga tahun 2010. Untuk description-nya kita misalnya pengembalian tas pinggang. Habis itu di sini ke pelanggan 2. Habis itu kan shipment-nya ke pelanggan 2, terus item number-nya karena dia tadi tas pinggang, berarti yang 9002. Habis itu di sini tas pinggang. Invoice number-nya kita 1010 aja, 1010 aja. Nah, di sini sebenarnya kalian bebas sih mau apa, cuma kita tulisnya pengembalian 5 unit tas pinggang gitu. Akibat rusak. Nah, kalau udah itu kalian bisa langsung save aja, save and close. Nah, habis itu kalian lanjut ke langkah kedua. Nah, karena kalian udah input tadi new RMA, nah kalian masuk lagi ke RMA terus RMA action. Nah, di sini kan tadi dia mintanya diganti kan barangnya sama yang baru. Nah, ini kita masukin dulu deh tanggal-tanggalnya. Di sini kita masukin tanggalnya itu tanggal 9 bulan 11 2010. Terus RMA numbernya yang ini tadi, technician-nya nggak usah diisi. Terus action-nya itu apa? Kan tadi dia minta di replace kan, diganti yang baru. Berarti di replace. Habis itu jangan lupa ini 902, terus tas pinggang. Nah, di sini kita bisa ganti stok warehouse-nya dari gudang 1, ininya gudang 2. Nah, habis itu kalian masukin itemnya. Itemnya itu apa? Tas pinggang kan, masuknya tas pinggang. Habis itu kuantitinya berapa? Tadi dia mintanya 5 kan. Oke. Habis itu udah kalian bisa langsung save and close. Nah, setelah kalian save and close udah selesai itu. Jadi kita bisa lanjut ke transaksi yang ketiga. Di sini dia bilang pada tanggal 9 November 2010 dikirimkan barang baru sebagai ganti barang yang rusak. Maka yang harus dilakukan adalah menginput menggunakan form delivery order, yaitu sebagai berikut. Nah, kita masuk ke delivery order ya, berarti ke bagian sales, terus delivery order. Oke, caranya di sini kita langsung aja ke customer 2. Habis itu kita liatin dulu ini PO-nya, PO 190, habis itu delivery ordernya kita bisa ganti juga 1010. Habis itu delivery date-nya karena dia tadi tanggal 9 berarti 09/11/10. Shipment via-nya itu kita isi aja kurir. Maaf salah. Kurir. Habis itu kita di sini tinggal masukin aja nih select RMA. Nah, di sini kita tinggal centang yang tadi 101 yang kita udah buat, habis itu kita oke. Nanti dia otomatis keisi sendiri. Habis sudah dicek, kalian bisa langsung save and close. Jadi delivery order itu sebenarnya gunanya karena tadi dia minta barangnya diganti, di replace, berarti kan kita harus kirimin barang yang diganti itu ke si customer pelanggan 2 kan, berarti kita harus kirim delivery order kayak gitu. Terus kita lanjut lagi ke transaksi yang keempat, yang D. Itu dia bilang pada tanggal 14 Oktober 2010 perusahaan menjual 10 unit tas punggung kepada PT Pelanggan 1 secara tunai dengan memberikan garansi selama 1 bulan. Nah, garansi tersebut mencakup perbaikan, penggantian bagian tas yang rusak, serta penggantian tas dengan tas sejenis. Nah, sini kalian bisa langsung lanjut ke sales invoice. Masuk ke sales, terus sales invoice. Di sini kalian juga kayak biasa ya, masukin ke pelanggan 1, terus isi aja sesuai sama modul. Nah, habis kalian isi, habis itu kalian ini kan tinggal masukin tas punggung 10 piece. Nah, ini kalian juga cocokin ya, ini 7.700.000. Kalau misalnya udah selesai karena dia langsung bayar, kita bisa langsung klik sales receive lagi. Habis itu ini kayak biasa ya, muncul kayak gini, terus kalian tinggal cekin aja tanggalnya sama enggak gitu. Ini tanggal 14 kan. 14, 10, 10, terus ini form payment date-nya dia 14 juga. Habis itu form number-nya kita ikutin aja ya, nomor 2.
Habis itu di sini kita jangan lupa kita centang dulu yang paid. Kalau udah dicentang ya udah nggak apa-apa. Ini kita masukin kalkulator. Kalau udah selesai kita bisa save and close. Oke, kita save and close. Karena dia udah already exist, berarti kita ganti aja kayak tadi 5 ya berarti. Kita save and close. Nah, nanti kan muncul kayak gini ya paid. Nah, ini kalian bisa langsung close aja, gak apa-apa. Habis itu kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, jadi di transaksi selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, pelanggan 1 mengajukan klaim ke perusahaan untuk 2 unit tas yang rusak. Nah, terus setelah dicek-cek ternyata barang tersebut bisa diperbaiki. Terus jasa perbaikan itu akan dibebankan ke customer. Jadi caranya itu yang pertama kita ke RMA, new RMA. Habis itu kita masukin sesuai sama yang di modul. RMA numbernya, terus tanggalnya itu tanggal 2 bulan 11 2010. Ini 9/11/2010. Terus description-nya pengembalian tas punggung. Habis itu kalian bisa masukin ini kan customer 1, berarti shipnya nanti bakal ke customer 1. Terus item number itu tas punggung, berarti 9001. Terus di sini invoice numbernya tadi 10/11. Ini kita bisa tulis aja pengembalian tas 2 unit tas punggung. Bisa kalian bisa save and close, terus kalian bisa lanjut ke RMA action. Nah, di sini RMA action juga kalian buatnya sesuai kayak yang di modul. Di sini kalian masukin RMA actionnya tanggalnya tanggal 10 bulan 11 2010. Terus RMA numbernya tuh tadi yang ini yang baru. Terus technician-nya nggak usah diisi karena nggak ada keterangan. Terus karena dia bisa diperbaiki berarti kalian repair. Habis itu di sini udah otomatis ya. Udah nggak ada nih, ini abu-abu karena kan dia repair doang. Kalau dia di replace berarti nanti ini muncul kayak yang tadi yang pertama. Habis itu di sini kalian tinggal masukin jasa perbaikan. Nah, di sini ada jasa perbaikan, terus kuantitinya itu 2. Kalau udah selesai kalian bisa langsung save and close. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini tanggal 10 November 2010 dikirimkan barang yang telah diperbaiki serta tagihan untuk jasa perbaikan yang telah diberikan yaitu 120.000 per unit. Dan menerima pembayaran saat itu juga. Maka langkah yang pertama harus dilakukan itu kita ke delivery order. Ke sales terus delivery order. Terus di sini kita ke customer 1. Nah, habis itu udah kalian isi semuanya, ini kalian ke select RMA, kalian centang yang 102 ini, kalian oke. Nah, habis muncul kayak gini, cocokin ya, udah sama. Nah, terus kalian pilih yang invoice ini nih, karena dia langsung terima duitnya kan. Kalian klik invoice, habis itu kalian ikutin lagi sesuai sama ini, udah bener atau belum. Nah, kalau misalnya kalian udah dicocokin PO number, invoice date, shipment date-nya, FOB-nya, terms-nya COD, udah benar, kalian ganti unit price-nya jadi 120, terus total amount-nya jadi 240 karena dia ada 2 unit, 2 quantity. Nah, seharusnya kan di sini totalnya itu 240 ya. Kenapa di sini dia 264? Karena dia itu ada text-nya. Mungkin di awal itu kita ada T gitu kan. Nah, karena kita mau samain aja nih, jadi kita bisa centang inclusive text ya. Jadi biar angka di sini tuh sama yang di sini. Oke, kalau misalnya kalian udah selesai, kalian bisa langsung sales receive. Habis itu nanti di sini kan angkanya sama nih 240. Nih, centang kan 240 yang 10 November. Habis itu kalian cek lagi di sini tanggalnya sama nggak? Beda kan? Nah, di sini kalian ganti tanggalnya 10/11/2010. Terus di sini cek date-nya juga sama 10/11/10. Habis itu kalau misalnya kalian udah selesai sama, kalian bisa langsung save and close. Terus yang lain-lain itu kalian bisa langsung di close aja, nggak apa-apa. Nah, habis itu kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 20 Oktober 2010, perusahaan menjual 15 unit tas punggung kepada PT Pelanggan 3 secara tunai dan dia kasih garansi selama 1 bulan. Nah, di sini berarti kita ke sales, terus ke sales invoice.
Kita cocokin lagi, dia minta kan tadi ke pelanggan 3 ya. Pelanggan 3, habis itu kita deketin. Di sini kita masukin aja invoice number itu 115, tanggalnya kita ubah 20 bulan 10 10, terus shipment date-nya juga sama 20 10 10. Terus FOB-nya dia minta shipping point. Termsnya COD, kita shipment via-nya kurir aja. Habis itu dia di sini mintanya tas punggung 15 pieces kan. Berarti tas punggung terus kuantitinya kita ganti jadi 15. Ini kita bisa enter dulu. Habis itu nanti kan muncul ya. Di sini totalnya 10.500.000. Di sini juga nih totalnya sama kan 11.550. Nah, kalau misalnya udah selesai, kalian bisa langsung ke bagian self receive. Nih, ke di atas ini self receive. Habis itu kalian masukin, cocokin lagi nih udah sama belum? Tanggalnya kan dia minta tuh tanggal 20 ya. 20 10 11, terus tanggal yang di sini juga sama 20 10 10 10 10. Ini 2010 berarti masalah. Habis itu kita udah centang ya, bener ya yang ini. Habis itu kita klik kalkulator, kalau udah sama angkanya kita bisa langsung lanjut save and close. Ini kenapa ada 2, biarin aja ya, mungkin dari sebelum-sebelumnya udah ada gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini bisa langsung kita close aja. Habis itu kita lanjut lagi ke tanggal 10 November 2010, PT Pelanggan 3 ini ngajuin klaim. Oke, buat 5 unit yang rusak, terus ternyata setelah dicek tidak rusak, hanya perlu dibersihkan saja. Berarti nanti dia akan cancel. Oke, kita ke RMA. Habis itu RMA, new RMA. Di sini kita minta dia tanggal 10 bulan 11 2010. Terus di sini estimate-nya 17 11 10. Habis itu description-nya pengembalian tas punggung. Habis itu di sini PT Pelanggan 3. Oke, habis itu item number-nya karena tadi dia minta tas punggung berarti yang 9001 15. Habis itu pengembalian 5 unit tas punggung. Nah, kalau udah selesai kalian bisa langsung save and close. Terus ke bagian RMA action. Di sini kalian masukin lagi sesuai modul. Dia 1002, terus tanggalnya itu 14 bulan 11 2010. RMA number-nya kita klik aja, habis itu technician-nya bisa dikosongin. Nah, ini kita cancel ya, karena tadi kan dia bilang cuma butuh dibersihin aja, nggak ada perbaikan, nggak ada penggantian. Kalau misalnya udah selesai, kalian bisa langsung save and close. Lalu di sini tuh sebenarnya secara langsung udah dijelasin. Jadi misalnya kalau action itu kan tadi kalau di RMA itu ada 3 ya, ada repair, replace, sama cancel. Terus stock warehouse itu kalau misalnya kalian barangnya mau diganti, nah kalian tuh ngambil barangnya dari stock warehouse. Kalau scrap warehouse ini kalau misalnya kalian terima retur barang cacatnya itu kalian simpen di scrap warehouse. Ini tuh mirip-mirip di Akmen. Terus kalau components atau services ini sebenarnya tindakan yang kalian lakukan. Misalnya kayak kalian itu ngeganti barangnya berarti kan pakai barang persediaan. Kalau di replace nih berarti pakai barang persediaan kan gantinya. Terus kalau misalnya jasa itu kayak misalnya repair berarti kalian pakainya jasa, terus mereka harus bayar jasanya. Terus kalau misalnya transaksi di RMA itu sebenarnya cuma 2 tahap kan tadi. Kalian tinggal ke modul RMA, terus new RMA, terus kalian bisa save and close. Terus kalau mau lakuin aksinya kalian tinggal ke RMA action, terus aksinya ya tadi ada repair, replace, sama cancel gitu. Terus lanjut ke bab ke-12, pengeluaran dan penerimaan kas bank. Nah, di sini kita bahas pengeluaran kas bank dulu ya. Jadi sebenarnya intinya itu di sini pengeluaran ataupun penerimaan kas bank itu dilakukan ketika transaksi tersebut itu dilakukan secara tunai dan tidak termasuk ke modul lainnya. Maksudnya ke modul lainnya itu, jadi misalnya kalau pengeluaran kas bank nih, pengeluaran berarti kan misalnya kita beli persediaan gitu kan. Kalau misalnya beli persediaan buat barang dagang gitu kan biasanya kita langsung ke purchase payment kan bayarnya. Jadi itu udah ada modul di purchase gitu, udah ada modulnya.
Jadi itu nggak masuk ke pengeluaran kas bank. Tapi kalau misalnya nggak masuk ke purchase payment atau kayak nggak masuk di modul-modul lain, itu kalian baru bisa pakai other payment. Nah, di sini tuh contoh-contohnya kayak misalnya kalian beli aktiva tetap secara tunai. Atau misalnya kalian beli aktiva tetapnya secara tunai tapi kayak bertahap gitu loh. Misalnya sekarang baru bayar 10%, bayar 10% lagi kayak gitu. Yang penting kalian ngeluarin itu cash. Nah, itu bisa masuk ke other payment. Terus kalau misalnya kalian bayar sewa gudang dibayar di muka. Nah, ini kalian juga masuknya ke other payment ya, bukan ke general ledger, bukan ke jurnal. Terus pembayaran biaya bunga, administrasi bank, dan pokok utang itu juga masuknya ke other payment. Nah, jadi intinya itu sebenarnya di sini kayak yang aku udah highlight ya. Jadi pengeluaran kas untuk kepentingan selain pembelian persediaan atau pembayaran utang dagang. Nah, di sini caranya kalian tinggal ke activities, terus cash and bank, terus other payment. Sebenarnya ada cara lebih gampang lagi kalau misalnya nih kalian buka. Kalian langsung aja ke bagian ini nih, modul cash and bank, terus ini kalau buat other payment, ini buat deposit gitu. Kita langsung masuk ke kasus aja ya. Oke. Jadi di kasus 1, pada tanggal 1 November 2010, PT Obat Puyeng membayar sewa gudang sebesar 12 juta selama 1 tahun kepada PT Gorilla. Pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, ini caranya kalian masuk ke modul cash and bank, terus other payment. Habis itu kita bisa masukin, nah ini kan dia udah ada keterangannya, kita ikutin aja sesuai keterangan yang ada. Dia maunya bayar dari Bank BCA. Terus voucher numbernya itu kita langsung lihat dari sini aja ya. Nah, voucher number itu 1000, terus cek numbernya 008, tanggalnya jangan lupa diganti 01/11/2010. Habis itu memonya ini kalian bebas bisa misalnya membayar sewa gudang, terus untuk 1 tahun, terus pay-nya siapa, kan itu tadi bilang PT Gorilla ya. Habis itu amount-nya itu kita masukin dulu di account number. Nah, di sini karena kita bayar sewa dibayar di muka, kita langsung masukin aja nih sewa dibayar di muka. Habis itu angkanya 12 tuaga 12 juta. Nah, habis itu kalian bisa pencet kalkulator ini. Nah, udah kan sama. Oke, udah sama 12 juta. Terus kalau misalnya udah sama gini, kalian bisa langsung save and new. Sebenarnya kalau misalnya selanjutnya itu masih pakai other payment, kalian bisa save and new. Tapi kalau misalnya udah beda transaksi, kalian bisa save and close. Karena ini sama, jadi kita save and new dulu ya. Habis itu kita lanjut ke kasus nomor 2. Tanggal 1 Desember 2010, PT Obat Puyeng membayar pokok utang sebesar 10 juta dengan biaya bunga sebesar 2 juta kepada Bank ABC. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening dari Bank ABC. Nah, ini juga sama, kita cocokin aja. Di sini kita paid from-nya dari kas bank ini BCA ya harusnya. Terus cek numbernya 009, tanggalnya jangan lupa diganti. Terus pembayaran pokok, hutang, dan bunga. Nah, pay-nya siapa? Dia nggak ngasih tahu, berarti kita langsung lanjut aja di sini. Dia account number-nya itu utang Bank ABC. Kepencet. Utang Bank ABC itu sebesar 10 juta. Terus ini kita lanjut lagi ke beban bunga. Nanti kan angkanya ini sama nih, 12 juta. Di save and close. Kita lanjut ke penerimaan cashbank. Jadi di sini itu dia intinya kebalikannya dari pengeluaran cashbank kayak gitu. Nah, di sini contohnya kalau misalnya kita jual aktiva selain persediaan secara tunai. Misalnya aktiva kayak mobil gitu.
Habis itu misalnya kalau ada pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, itu masuknya ke other deposit. Di sini langsung contoh aja. Dia bilang tanggal 1 Oktober 2010 Obat Puyeng menerima pendapatan bunga sebesar 3 juta dari Bank BCA. Penerimaan ini ditampung di rekening perusahaan Bank BCA. Terus kita langsung masuk ke other deposit, ke cash and bank, terus other deposit. Depositnya berarti ke kas Bank BCA. Habis itu tanggalnya itu tanggal 1 bulan 10 2010. Terus memonya penerimaan pendapatan, ya udah, penerimaan bunga bank. Habis itu ini kita bisa masukin pendapatan lain-lainnya. Oke, habis itu nominalnya tadi kan 3 juta. Habis itu kita bisa pencet kalkulator, udah sesuai ya. Habis itu kalian bisa langsung save and close. Kan sebelumnya kalau misalnya kalian jurnal, itu kalian jurnalnya kas ada pendapatan lain-lain, nah itu 3 juta. Sekarang karena kita pakainya langsung other deposit, berarti kita langsung masukin yang di kreditnya ini, pendapatan lain-lain gitu. Selanjutnya kita bahas bab 13, itu tentang proses setting awal fixed asset dan pembelian fixed asset. Nah, di sini tuh intinya period end seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya period end itu digunakan untuk mengakumulasi atau menghitung keseluruhan depresiasi dari fixed asset gitu. Berapa sih depresiasinya dari pertama kali fixed asset itu dibeli sampai saat itu atau ketika period end itu dilakukan. Jadi udah terakumulasi tuh semuanya. Nah, biasanya period end itu dilakukan ketika yang pertama kali, kalau misalnya kita buka accurate, setelah selesai quick setup, kita kan biasanya period end dulu, habis itu baru opbal pada RE, baru masuk transaksi. Jadi kan di awal. Habis itu yang kedua, period end itu dilakukan ketika penyusutan akhir bulan. Jadi ketika di akhir bulan itu ada ayat jurnal penyesuaian, biasanya di situ dikasih tahu berapa kursnya, terus kita period end. Atau period end itu dilakukan sebelum adanya penjualan aktiva tetap. Jadi period end itu dilakukan 2 kali. Di awal ketika setelah quick setup, sama terakhir itu antara sebelum penjualan aktiva tetap atau ketika adanya jurnal penyesuaian kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ternyata ada penjualan aktiva tetap di tanggal transaksi, berarti di akhir ketika ada ayat jurnal penyesuaian kalian nggak usah period end lagi. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak ada transaksi penjualan aktiva tetap, berarti kalian baru period end-nya di ayat jurnal penyesuaian kayak gitu. Terus biasanya kalau misalnya ada hubungannya dengan penjualan transaksi aktiva tetap, itu biasanya kita bakal buat akun baru, namanya itu transaksi aktiva tetap. Nah, dia itu account type-nya itu other current asset. Nah, di sini kalian angkanya boleh ikutin, boleh enggak, yang penting kepalanya itu 1. Namanya transaksi aktiva tetap, terus currency-nya rupiah, terus kita tinggal klik OK aja gitu. Jadi cara buatnya, kalian tinggal ke general ledger, terus chart of account, habis itu kalian bisa klik new di sini. Kalau belum ada, kalian klik new, terus account type-nya kan tadi other current asset, numbernya itu 160, 100, habis itu namanya transaksi aktiva tetap. Nah, habis itu kita bisa langsung OK aja. Jangan lupa kita refresh. Nah, di sini udah ada ya. Nih, transaksi aktiva tetap. Habis itu kita langsung lanjut ke transaksi. Ini bisa di close dulu. Nah, di sini kan dia bilang ada pembelian secara tunai pada tanggal 1 Oktober 2010 Obat Puyeng membeli mobil merek Sonda dari CV Sonda dengan harga 40 juta secara tunai. Dalam transaksi ini terdapat 2 aktivitas. Jadi karena dia beli mobil itu secara tunai, seperti yang tadi udah dijelaskan, berarti kita ada pembayaran aktiva tetap. Nah, kalau pembayaran aktiva tetap berarti kita masuknya ke other payment ya.
other payment dulu karena dia secara tunai. Berarti kita langsung ke cash and bank, terus other payment, kita masukin paid-nya dari mana nih? 40 juta ya. Berarti kita dari kas aja karena dia cuma bilang kas tunai. Habis itu voucher numbernya sama, check numbernya 10, tanggalnya itu tanggal 1 bulan 10 2010, terus memonya kita bisa membeli mobil. Pay-nya CV Zonda. Habis itu kita bisa masukin akunnya itu di sini transaksi aktiva tetap ya. Nih, transaksi aktiva tetap. Habis itu kita amount-nya tadi 40 juta. Nah, jangan lupa kita klik dulu yang lambang kalkulator. Kalau misalnya udah selesai, kalian bisa langsung save and close. Nah, habis itu kan tadi dibilang ada 2 aktivitas ya. Yang pertama bayar dulu. Yang kedua itu kita catat fixed assetnya di fixed asset list. Nah, di sini caranya ada 2. Kalian bisa ke activities, terus ke new fixed asset, atau kalian langsung ke bagian fixed asset di sini, terus ke new fixed asset yang ini. Tuh sama aja kan? Habis itu kita cocokin lagi. Di sini dia mintanya T05. Habis itu asset type-nya dia kan sedan karena mobil, terus dia acquisition date-nya tanggal 1 bulan 10 2010. Usage date-nya juga sama 01/10/10. Habis itu asset description-nya itu mobil Sonda, dia kuantitinya 1. Habis itu di sini estimate life-nya itu dia 5 tahun. Habis itu depreciation-nya dia dikasih taunya straight line. Habis itu asetnya kendaraan. Jangan lupa akumulasinya berarti akumulasi penyusutan kendaraan, beban depresiasi penyusutan, beban penyusutan. Oke. Nah, sebelum ke expenditure tadi, kalian harus pastiin dulu ini rate-nya 20 ya. Soalnya tadi aku pas gedein gini, kan dia estimate life-nya di sini year ya, 5 tahun. Nah, rate-nya udah bener nih, 20. Jadi kalau takutnya kalau misalnya dideketin gini kan jadinya 5 bulan nih. Itu enggak ya, itu sebenarnya karena di sini dia kayak kecil aja gitu. Terus kalian lanjut ke expenditure. Nah, di sini kalian masukin transaksi aktiva tetap. Nah, habis itu tadi harganya 40 juta. Kita klik aja di sini. Oke, tanggal 1 Oktober ya. Di sini kita bisa udah selesai, terus kita bisa langsung save and close. Oh ya, sebelum save and close, kalau misalnya ternyata ada salvage value atau nilai sisa itu kalian masukin ke sini ya. Tapi karena dia nggak ada keterangan apa-apa, berarti salvage value-nya 0 dan kita bisa save and close. Nah, habis itu kita langsung lanjut ke pembelian secara kredit, ke transaksi selanjutnya. Nah, di sini tanggal 1 Oktober Abad Puyeng membeli mobil merek Toto dari perusahaan Toto dengan harga 50 juta secara kredit. Angsuran per bulan adalah 2 juta selama 25 bulan tanpa bunga dengan pembayaran angsuran pertama dimulai bulan November 2010. Nah, pembelian ini dilakukan tanpa uang muka. Jadi di sini kita harus ngelakuin jurnal dulu ya, karena kan dia utang jangka panjang nih, lebih dari setahun. Habis itu baru kita catat lagi ke new fixed asset kayak gitu. Ini sama ya. Caranya itu karena dia utang atau secara kredit gak langsung bayar, berarti kita ke jurnal, ke bagian general ledger, terus journal voucher. Kita masukin tanggalnya, voucher numbernya 10/16, tanggalnya 01/10/10. Habis itu descriptionnya pembelian mobil Toto. Nah, terus di sini dia debitnya kan transaksi aktiva tetap sebesar 50 juta. Habis itu kita lanjut ke utang Toto. Nah, di sini kan nggak ada utang Toto ya, berarti kita bisa new account langsung. Terus dia kodenya itu long term, type-nya itu long term. Habis itu kita ganti angka depannya itu dia yang penting kepalanya 2. 20201. Habis itu utang
Toto. Dia rupiah, nggak ada saldo awal di sini, berarti kita langsung oke aja. Nah, udah masuk. Debit kreditnya sama-sama 50 juta. Oke, berarti kita bisa save and close gitu. Setelah itu kita langsung ke bagian fixed asset sama boleh activities, terus ke new fixed asset atau langsung ke fixed asset, new fixed asset. Nah, di sini kita buat dia kodenya itu T006, asset type-nya itu dia berarti sedan. Terus dia tanggal belinya itu kan 1 Oktober 2010. Sama usage date-nya, terus asset description-nya sedan Toto. Nah, di sini estimate life-nya kan dia minta 5 tahun ya. Berarti ini kita ganti aja 5 tahun. Habis itu depreciation method-nya dia straight line ya. Terus kendaraan, habis itu akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini aku beban penyusutan. Nah, ini 20% juga ya rate-nya. Habis itu kalian bisa klik expenditure. Nah, di sini juga sama, kita langsung masukin di sininya transaksi aktiva tetap. Tadi amount-nya itu 50 juta. Kalau nggak ada salvage value, berarti kalian bisa langsung save and close. Oke, jadi sebenarnya selama ini ketika kita beli aset tetap kan stepnya cuma 2 ya. Antara other payment atau journal, terus kita langsung new fixed asset list. Sebenarnya tahapan itu nggak cuma 2, bisa juga nambah gitu jadi 3. Kalau kalian belinya secara kredit, tapi dia pakai uang muka. Jadi pertama kita harus journal dulu kan di general ledger, total full. Habis itu kalian ke other payment, kalian buat bayar itu seharga, bayarnya berapa gitu, buat uang muka. Nah, terus baru kalian masuk ke new fixed asset list gitu. Jadi stepnya bisa 3. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan bahas bab 14 yaitu penjualan aktiva tetap. Jadi di sini itu sebenarnya buat jual aktiva tetap itu kalian ada 2 step ya. Jadi yang pertama itu kalian harus hapus fixed assetnya dari fixed asset list. Terus yang kedua kalian terima ada deposit, terima duitnya gitu. Nah, cuman sebelum kalian jual fixed asset itu kalian harus period end dulu. Nah, period ini kan dilakukan yang 2 kali ya. Jadi yang pertama setelah selesai quick setup, habis itu yang kedua itu antara sebelum kalian jual fixed asset atau ketika kalian mau jurnal penyesuaian gitu. Nah, terus di sini karena lagi bahas penjualan fixed asset, berarti kita harus lakukan period end terlebih dahulu. Di sini caranya kalian tinggal masuk ke bagian activities, periodic, terus period end, atau kalian bisa langsung masuk ke bagian ini nih, general ledger, terus period end. Nah, sebenarnya di sini aku sebelumnya udah period end, jadi aku kayak kasih unjuk aja ya, tapi kalian harus lakuin, oke? Di sini periodnya kalian ganti Desember, terus year-nya 2010. Jangan lupa exchange rate-nya kalau berubah kalian ganti, terus kalau udah selesai kalian oke. Terus nanti biasanya ada kotak gitu muncul period end complete kayak gitu, terus kalian oke aja. Oke, nah habis itu untuk tahu dia itu sebenarnya di sini rate-nya berapa, karena di sini kan udah langsung dikasih tahu ya 9.500. Sebenarnya kalian bisa tahu dari antara kalian dikasih tahu langsung di transaksi ketika kalian jual fixed asset atau ketika di jurnal penyesuaian itu biasanya ada informasi kurs di bulan itu. Jadi kalian ikutin ya exchange rate-nya, kalau misalnya berubah ya kalian ganti, tapi kalau nggak berubah ya udah biarin aja gitu. Terus yang kedua, kita harus ngelakuin penghapusan dari fixed asset list ya kan. Cara ngapusnya itu kalian bisa ikutin sesuai modul, bisa ke list, terus ke fixed asset, abis itu fixed asset list, atau kalian bisa langsung ke fixed asset sini, terus fixed asset list. Aku lebih suka langsung dari modul ini sih, soalnya lebih cepat. Nah, sebenarnya harusnya di kalian itu masih ada mobil sedan. Di sini aku udah nggak ada karena tadi udah ke dispose, cuma videonya entah kenapa kayak aneh gitu, jadi suaraku udah keduluan daripada videonya. Oke, lanjut.
Caranya kalian double klik aja mobil sedannya, terus nanti akan muncul kayak gini kan. Nih, akan muncul gambar kayak gini, terus kalian klik yang dispose dulu. Kalian klik yang dispose, baru akan muncul kotak kayak gini, confirm dispose fixed asset. Nah, di sini kalian masukin disposal date-nya tanggal 31 Desember 2010. Terus di sini kalian klik panah aja, masukin akunnya, keuntungan atau kerugian. Ini nggak usah new karena udah ada, nggak usah new account, udah ada. Quantity-nya 1. Terus di sini kita centang aset sellingnya. Kenapa dicentang? Karena kita jual fixed asset. Nah, kalau misalnya kita dispose aja, nggak dijual. Dispose-nya kayak karena rusak atau karena apapun, tapi selain dijual, berarti ini nggak usah dicentang. Ini dicentang kalau kalian fixed asetnya didispose karena mau dijual aja. Masukin angkanya 50 juta, terus akunnya itu transaksi aktif tetap. Habis itu kalian klik yes. Nah, setelah kalian klik yes, nanti biasanya ada tulisan dispose gitu. Setelah kalian dispose, kalian bisa langsung close aja, terus kalian bisa kayak refresh gitu, nanti hilang dari sini gitu. Jadi kayak aku sekarang. Habis selesai, kita langsung lanjut ke lihat COA. Jadi pertama kita lihat chart of account-nya. Nih chart of account, terus jangan lupa kita refresh dulu. Di sini transaksi aktif tetapnya kan ada 50 juta. Bank, terus other deposit. Nah, di sini kita masukin angkanya itu ke kas, deposit to kas, terus tanggalnya 31 bulan 12 2010. Memonya misalnya penjualan aset tetap sedan gitu, terus akunnya itu transaksi aktif tetap. Habis itu amount-nya kita isi 50 juta. Kalau udah jangan lupa diklik angka apa tuh kalkulatornya, habis itu bisa langsung save and close. Nah, di sini coba kalian lihat ke bagian chart of account, itu kalian refresh. Terus kita lihat yang transaksi aktif tetap. Nah, di sini 0 kan, terus dia nambah ke sini. Nah, sebenarnya tadi itu harusnya angka yang di kas ini itu 150 sesuai modul, cuma mungkin ini ada yang salah atau gimana. Cuma kalau misalnya kalian 150 berarti kalian udah benar gitu. Nah, kalau misalnya kalian 150 terus kalian kira-kira tahu nih ini kenapa ya, bedanya itu karena apa, sekalian benar, berarti nanti kalian bisa nambah poin. Nah, poin itu sama kelas itu berlangsung ya, jadi sampai jam 1 aja. Oke guys, yang kurang-kurang poin boleh nih dicoba nebak-nebak aja gitu, kira-kira salah di mana. Kalau udah selesai kalian bisa close. Nah, habis itu di sini kita bisa langsung ke report, terus ke index to report, habis itu ke general ledger, all journal. Nah, di sini kita from-nya tanggal 1 bulan 1 2010, terus ke 31 Desember 2010. Ini kita oke. Nah, di sini jurnalnya udah ada semua. Ini kalian bisa cek nih kira-kira beda sama aku di mana. Nah, itu bisa juga nih, siapa tahu nemukan tuh yang 150 kalian bener, aku salah, itu dari mana gitu. Oke. Ini kalau kecepatan kalian bisa pause aja ya. Maaf kalau kecepatan. Terus ini itu tanggal 1 Oktober. Habis itu ini. Habis itu kita lanjut lagi, cocokin aja di sini. Habis itu lanjut lagi. Nah, habis itu kalau udah selesai, kalian bisa close. Ini bisa di close juga. Nah, terus kalau misalnya kalian tiba-tiba waktu period end terus salah nih, salah entah periode atau tahun atau kursnya berapa, kalian sebenarnya bisa delete period end-nya.
Nah, jadi ketika kalian salah, kalian langsung delete tuh period N-nya. Jadi jangan lanjut dulu ya, takutnya berubah gitu. Caranya itu kalian tinggal ke list, terus ke general ledger, habis itu ke journal voucher. Di sini kalian uncentang filter by date sama vouchernya, terus kalian centang yang period N sama depreciation asset. Nah, ini sebenarnya ada dua cara, antara kalian langsung centang yang period N sama depreciation asset. Ini kan udah ketahuan ya, kalian waktu itu period N-nya yang salah tanggal berapa, misalnya tanggal 31. Berarti kalian tinggal sorot aja semua ini, terus klik kanan, terus delete. Delete juga nih yang 31 Desember yang ini, depreciation sama period N, dua-duanya ini harus kalian hapus ya tanggalnya. Habis itu kalian baru buat ulang. Kalian buat ulang dengan cara yang sama, period N, terus lakuin deh oke kayak gitu. Nah, cara yang kedua, itu kalian ikutin sesuai modul, ke general ledger, journal voucher, terus kalian ini uncentang yang filter by date, atau kalian mau langsung aja tulis di sini dari tanggal 01/01/2010 ke 31 Desember 2010. Terus ini kalian unchecklist, terus period N sama depreciation gitu kan. Nih sama aja kan keluarnya kayak gitu. Ini kalau misalnya periodenya itu kalian banyak, misalnya kalian di perusahaan langsung. Kan perusahaan itu nggak mungkin dari 2010 doang kan, ini kan karena di accurate tahun 2010 doang, makanya adanya 2010 doang. Cuma kalau misalnya banyak dari 2009, 2010, terus dari sebelum-sebelumnya 2009, 2010 gitu, kalian bisa langsung masukin nih from berapa sampai berapa, jadi biar efisien carinya. Terus kalian klik kanan hapus kayak gitu. Nah, cuma setelah kalian hapus, jangan lupa kalian harus period N lagi ya. Jangan sampai kelupaan, tiba-tiba hapus aja tapi nggak di period N gitu. Oke, selanjutnya kita bahas bab ke-15. Ini sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa tanya ke grup. Kita langsung lanjut ke penyesuaian satu aja. Nah, di sini pertama kalian bisa ke bagian general ledger, terus ke journal voucher. Kalian masukin tanggalnya itu tanggal 31 Desember 2010. Habis itu description-nya kalian bisa tulis adjustment, upah, dan gaji. Terus account number-nya itu kalian bisa masukin beban gaji karyawan sebesar 20 juta. Terus kalian bisa masukin utang gaji. Karena dia nggak ada utang gaji karyawan, berarti kita bisa buat new account. Di sini masuknya other current liability ya. Habis itu nomor akunnya itu kita ikutin aja yang di sini. 220401. Pokoknya angka depannya itu 2, kepalanya 2. Terus utang gaji karyawan. Bisa kalian bisa klik OK. Nah, habis itu kalian bisa masukin ke sini debit kreditnya udah sama ya, 20 juta, 20 juta. Habis itu kalian bisa save and new. Nah, habis itu kita lanjut ke penyesuaian nomor 2. Nah, di sini dia bilang dalam kasus Obat Puyeng pada tanggal 1 Oktober 2010, perusahaan membayar sewa gudang sebesar 12 juta. Dari nilai tersebut yang bisa diakui sebagai beban adalah 3 juta, bukan 12 juta. Karena periode sewa masih menyisakan 9 bulan dari tanggal 31 Desember 2020, berarti kita caranya kayak karena tadi udah new, berarti udah kebuka ya jurnalnya. Terus kita langsung masukin aja. Dia nomor ini sama, terus tanggalnya jangan lupa diganti 31 Desember 2010. Terus kita bisa klik adjustment beban sewa gitu. Terus nomor akunnya kita masukin beban sewa sebesar 3 juta. Habis itu kita masukin lagi sewa dibayar di muka. Sini 3 juta. Debit kreditnya udah sama ya, 3 juta. Terus kalian bisa klik save and close. Nah, untuk materi minggu ini udah sampai sini aja. Dan ternyata tadi aku udah cek sama temen, sama Asdos, dia juga di bagian chart of account itu kasnya sama 109.790. Nah, di sini kemungkinan yang salah itu dari modulnya. Mungkin modulnya kayak beda waktu atau gimana, ada yang salah pencet mungkin. Jadi yang penting di sini cashnya udah sama ya, 109.790. Tapi kalau misalnya kalian ada yang 150,
mungkin bisa PC aja gitu, siapa tahu kita sama-sama cari kesalahannya di mana gitu, perbedaannya di mana gitu ya. Terus semoga nanti kalian bisa ulang-ulang ya guys yang materi dagang ini karena kan dia banyak ya modulnya itu sampai ada 15 nih, ada bab 15. Jadi cara-caranya itu kayak kalian harus coba ulang, apalin tuh quick setup gimana, terus tipe-tipe account-nya jangan sampai salah. Nah terus mungkin kalau misalnya udah selesai quick setup jangan lupa period end terus masukin tuh opening balance pada return earning karena banyak yang nge-skip itu padahal poinnya lumayan. Habis itu jangan sampai salah-salah modul karena kalau salah modul ya berarti nggak dapet poin gitu aja sih, tapi nggak mengurangi nilai sih gitu. Mungkin kalian bisa coba-coba kerjain dulu nih latihan perusahaan dagang, cari yang tanda tanya, siapa tahu nanti ada poin gitu kan. Terus kalian jadi lebih ngerti tuh dapat dari mana angka-angkanya. Nah, ini akan dibahas minggu depan sama Ci Yun. Oke, segitu aja guys. Makasih.